ada kapel yang sekarang diberi nama Kapel Perutusan. Sehingga orang yang telah berkunjung di tempat ini selain mengalami pengalaman-pengalaman rohani, mereka juga ingin disadarkan bahwa mereka sekarang adalah menjadi utusan Tuhan. Halo Sobat Kebun Doa semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan damai sejahtera selalu beserta kita semua ya. Pada postingan sebelumnya mengenai sesuatu yang baru dalam lokasi Gua Maria Fatima Sawe Rahmat Cisantana Kuningan Jawa Barat, yaitu mengenai renovasi Taman Getsemani dengan proses pemindahan patung Yesus yang sedang berdoa dengan berat sekitar 2,5 ton. Dan juga tadi ada sedikit cuplikan dari sesuatu yang baru di Gua Maria Fatima Sawe Rahmat di Cisantana Kuningan ini, yaitu renovasi Kapel Perutusan. Bagi yang pernah kesini pasti akan sedikit pangling dengan menemukan perbedaannya, karena sekarang di dalam Taman Getsemani di Gua Maria Fatima Sawe Rahmat ini ada kapel yang sudah direnovasi menjadi lebih nyaman. Bagaimana penampilan wujud dari Kapel Perutusan ini di Taman Getsemani di dalam Taman Doa Gua Maria Fatima Sawe Rahmat, dan ada sesuatu cerita apa di balik semua ini. Beruntung sekali dengan segala kesibukannya kita bisa mendengar latar belakang dan proses renovasinya langsung dari Pastor Andreas Dedi, di mana Pastor Andreas Dedi sebagai kepala paroki di Cisantana Kuningan ini menginisiasi dan melakukan renovasi dari awal hingga selesai di tahun 2025 ini. Bagaimana wujud dan latar belakangnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti postingan berikut ini. Di depan patung Yesus itu yang berada di Getsemani, dari dulu sebenarnya seperti saya pernah singgung, sudah ada sebuah ruang di mana dulu ditempatkan gambar Yesus yang sedang berdoa, jadi jalan ruangan. Nah, seiring perkembangan waktu itu kebetulan Bapak Suk ngobrol tentang kemungkinan membuat jalan untuk kendaraan sampai di dekat Gua Maria. Cuman pertimbangannya waktu itu menyampaikan bahwa kalau sampai kendaraan sampai di dekat Gua Maria, itu suasana di Gua Maria akan berubah drastis dan orang akan kehilangan sebenarnya pengalaman bagaimana orang berjuang sampai di Gua Maria itu sendiri. Perjalanan salib akan menjadi terlewatkan. Tetapi yang menjadi salah satu kepedulian Bapak Uskup untuk orang-orang yang tidak bisa sampai naik ke atas, waktu itu saya sampaikan akan ditata bagian bawah bangunan yang memang itu sudah kondisinya sudah agak mengerikan. Nah, itu amburadul lah, sedang akan ditata sehingga orang yang tidak bisa naik tetap bisa berdoa di bawah, toh sudah masuk di kompleks Gua Maria meskipun masih jauh. Kompleks ini agak jauh dari atas, biasanya menjadi awal perjalanan salib. Nah, lalu akhirnya akan ditata dan di sini dibuatlah kapel. Sebenarnya ukurannya sih nggak jauh berubah, hanya ditata sedemikian rupa sehingga ada kapel yang sekarang diberi nama Kapel Perutusan. Sehingga orang yang telah berkunjung di tempat ini selain mengalami pengalaman-pengalaman rohani, mereka juga ingin disadarkan bahwa mereka sekarang adalah menjadi utusan Tuhan. Maka diberilah namanya Kapel sekarang Perutusan, di mana di dalam kapel sendiri itu dipasang sebuah salib yang korpus tubuh Yesusnya itu nggak ada tangannya, tapi ada tulisan "Kamulah tanganku". Nah, dengan ini saya mau mengingatkan bagaimana bahwa setiap orang yang mengaku diri sebagai murid Kristus juga menjadi tangan-tangan Tuhan. Itu sebenarnya misi yang mau disampaikan. Dan di dalam kapel sebenarnya idealnya 30 tapi 40 masih bisa muat. Dan kalau ternyata banyak orang, kita bisa menggunakan altar luar di tempat ini
sehingga ibadat bisa diadakan di luar, dan dibuat demikian rupa bentuknya melingkar seperti apa ya, stadion, tapi sebut apa namanya lupa saya, amfiteater ya, Teater. seperti amfiteater ini. Nah, bisa orang berdiri, orang duduk dan sebagainya, sehingga orang bisa menikmati suasana di tempat ini untuk berdoa. Dan ini tidak pernah ditutup, orang bisa setiap saat untuk berdoa di tempat ini. Di tempat ini juga kami sediakan jalan salib tersendiri bagi orang yang tidak ikut jalan salib di atas. Cuman memang jalan salib yang di sini agak berbeda dengan jalan salib yang pada umumnya, karena ini kita menggunakan jalan salib yang diperkenalkan penggunaan bahan meditasi jalan salib yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Kedua, di mana diberi judul kalau nggak salah Scriptural Way of the Cross. Nah, jalan salib ini perhentian-perhentiannya secara eksplisit dikatakan di dalam kitab suci, karena dalam jalan salib yang umum dipasang di gereja-gereja atau tempat lain itu ada beberapa bagian yang tidak eksplisit dikatakan dalam kitab suci. Misalnya Yesus jatuh kedua, ketiga, atau jatuh pertama itu tidak dikatakan, tapi ada Yesus jatuh. Dan ada beberapa lain seperti Yesus berjumpa dengan Veronica dan sebagainya. Tapi di sini semuanya dikutip dari kitab suci. Nah, ini dibuat dari bahan batu berupa relief atau gelas hasil berakhir. Medianya dari batu yang waktu itu kami sekali dapatkan di tempat pemotongan batu di Cirebon, di Bobos, sehingga bisa dipotong sesuai dengan keinginan sendiri, lalu diukir oleh di gambarnya dibuat oleh satu umat dari Nusantara, Bapak Suhendra. Waktu itu saya berikan gambaran pekerjaannya, lalu dia mengekspresikan dalam lukisan tangan, baru kemudian dibuat oleh dia juga, digrafir di batu, mereka bilang batu granit sih, cuman bentuknya mengikuti batu itu sendiri. Jadi batunya dipotong sampai kurang lebih 3 cm, sehingga bentuknya memang tidak persegi, tapi mengikuti struktur batu yang ada. Kebetulan dapat batu yang bagus, dibeli ke Londongan bulat. Sayang saya tidak punya bentuk batu awalnya, tapi sudah dipotongin, mungkin nanti bisa dilihat gitu. Yang jelas itu menariknya juga, sebenarnya ini juga informasi tentang jalan salib ini muncul begitu saja ketika saya merenung dan mencari referensi tentang jalan salib. Saya ketemu dengan Scriptural Way of the Cross itu. Artikel itu lalu saya pelajari dan saya minta izin lewat Chan, Bapak Uskup dan WA. Boleh nggak saya memasang ini? Dan Bapak Uskup boleh. Sehingga saya berani memasang ini. Yang menarik dari jalan salib ini, ternyata berbeda dengan jalan salib yang biasa. Perhentian pertama dari jalan salib Scriptural Way of the Cross ini itu dimulai dengan Yesus berdoa di Taman Getsemani, sehingga seolah-olah ada satu rentetan yang menyambung dari ketika saya mengikuti sabbatical di Filipina, melihat satu patung Yesus yang sedang berdoa, dan saya tertarik dan saya mencoba menemukan banyak hal di situ. Ketika kesini saya menemukan taman yang dinamakan Taman Getsemani, lalu ketemu dengan tulisan atau artikel berkaitan dengan jalan salib yang tadi yang baru yang diperkenalkan oleh Paulus Kedua, dan dimulai dengan Taman Getsemani. Ini yang bagi saya satu hal yang ada rentetan yang kayaknya Tuhan sendiri yang mempersiapkan. Ini persepsi saya, sehingga saya berani memasang ini dan membuat juga renungannya dengan dengan keterbatasan saya, sehingga
memang buku Jalan Salibnya menjadi berbeda dengan buku Renungan Jalan Salib yang lain. Ini yang menarik bagi saya. Dan di sini orang-orang diajak untuk semua merenungkan bagaimana Tuhan begitu mencintai kita, sehingga Yesus mau mengalami segala bentuk penderitaan manusia, dan dimulai dengan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yang tadi saya katakan, Yesus mengatakan, bila mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu. Itu adalah poin sangat penting bagi saya dalam karya penebusan Tuhan, karena sisanya Yesus hanya menjalankan apa yang sudah Ia putuskan. Isi Jalan Salibnya bisa dilihat, cuman belum, yang ini belum ada di online, tapi bisa kalau mau membuka juga bisa nanti diberikan. Itu kurang lebih tentang Taman Getsemani ini. Setelah kita dengar postingan tentang sesuatu yang baru di tahun 2025 ini, di dalam Gua Maria Fatima Sawerahmat Cisantana Kuningan, dengan penampilan kapel perutusan di dalam Taman Getsemani yang lebih nyaman, selanjutnya mari kita ikuti postingan berikutnya tentang kata yang tertulis di Taman Getsemani tersebut, di mana tertulis, "Ya Bapa, jika Engkau mau, biarlah cawan ini berlalu daripadaku," yang tertulis pada logo Alfa dan Omega, yang berarti akulah yang awal dan yang terakhir. Apa arti dari tulisan tersebut? Mengapa Pastor Andreas Dedi menulis tulisan "Ya Bapa, jika Engkau mau, biarlah cawan ini berlalu daripadaku"? Apa maksud dari tulisan tersebut? Apakah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari? Mari kita ikuti postingan berikutnya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan jika ingin mengungkapkan sesuatu, silakan ketik di kolom komen. Atau jika pernah ke Gua Maria Fatima Sawerahmat, silakan ungkapkan perasaan serta bisa menceritakan suasana dan kesan-kesannya. Bahkan boleh juga berbagi kesaksian jika pernah mendapatkan mujizat dari doa di Gua Maria Fatima Sawerahmat ini. Terima kasih telah menonton postingan ini. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Salam kebun doa, Tuhan memberkati kita semua. Amin.